yang banyak berperan membantu kemajuan orang lain. Ada Pak Mani Huruk saya kenal, banyak sekali membantu orang-orang kita. Ada Pak LPB, tapi Pak Richard ini kesaksian saya. Kalau kalian lihat banyak sekali orang naik di mana-mana. Salah satu adalah peranan yang dipakai oleh Tuhan untuk mereka. Tepuk tangan itu. Di sini ada saya lihat Ray Marlon segala hijau putih. Ini adalah orang hebat, Kolonel Marlon, yang juga adalah staf yang membantu beliau. Pak Richard, kami bangga kehadiran Bapak di sini. Pak Jack, Ketua Umum PGD, dan Bapak Pendeta Restoran. Saya bergereja di sini sudah 55 tahun. Agak Menteng. Dulu mobil-mobil yang ada parkir tidak sebanyak, masih sangat sedikit. Kalau ini kita dari ujung ke ujung bahkan sampai di sana di bawah jembatan mobil-mobil banyak sekali. Rumah-rumah juga tidak sebentar ini, sederhana. Dan di sini kita buat adalah dulu pusat kegiatan ataupun AKBP Jakarta maupun pemuda gereja se-Indonesia. Di sini selalu kita buat kegiatannya. Dan ada pengalaman yang lucu pada saat kita beriadah AKBP. Tahun 1976 kita minta kepada Pak Harto buatlah ada kebaktian bahasa Indonesia. Karena banyak anak-anak muda kita tidak mengerti bahasa Batak kalau dia bergereja. Di sini pada waktu itu hanya ada bahasa Batak. Jadi kita minta dibuat agar ada kebaktian bahasa Indonesia, dan kita yakin Apostle Pulung dari seluruh gereja di Jakarta akan datang bergereja kalau ada bahasa Indonesia pada saudara. Tetapi selalu ditolak oleh Pak Harto. Alasannya AKBP belum memperbolehkan ada bahasa Indonesia dalam gereja. Kami tidak percaya. Lalu kami datangi seorang penetua yang menurut kami sangat baik berkomunikasi dengan kita. Kita tanya, apa persoalannya sebenarnya apa sehingga bahasa Indonesia tidak diperbolehkan di Jalan Jambu membuat kebaktian sore hari bahasa Indonesia. Oleh sebab ini dia katakanlah, kamu ikonak tu samuna, ada sudah habis situai, boy mana agenda bahasa Indonesia. Jadi kurang boy nomor pasir mana agenda bahasa Indonesia. Jadi kalau kita sekarang lihat kebalikannya adalah begitu susahnya situasi sekarang untuk berbahasa Batak di Menteng jalan-jalan. Nah, inilah pengalaman kami tahun 70. Kemudian ada kita buat festival vokal grup NHKBP se-Jabodetabek. Jadi pada saat final kita buat di Jalan Jambu ada 8 NHKBP pesertanya. Pada saat permulaan acara dimulai, kan lagunya itu saya ingat waktu adalah Hodo Panondang di video. Tetapi Apostle Pulungnya kan menggunakan gitar dengan segala macam peralatan. Tiba-tiba lampu mati, lampu gereja mati. Lalu kita hidupkan lagi, nyanyi lagi, lampu lagi mati. Kita mulai curiga ada apa ini. Ternyata ada tua di sini yang mengatakan mengapa dia mematikan lampu, karena imannya tidak bisa menerima ada peralatan gitar di gereja. Menurut dia itu berdosa kita bergitar di gereja. Lalu kita tanya, kalau buat di Marende bisa? Oh, di Marende bisa, tidak berdosa. Tapi kalau bergitar di gereja itu dosa. Nah, itu adalah pengalaman selama AKBP Jakarta. Tapi ada satu lagi yang menarik. Ada ketua yang HKBP Kebayoran. Namanya pada saat memperkenalkan diri ke kita selalu adalah P. Sibarani. Selalu kita tanya, nama siapa? Dia selalu bilang P. Sibarani. Satu ketika kita begitu marah sama dia, namamu dari tadi kau tidak mau beritahu. Siapa? Siapa itu P. Sibarani? Lalu dia cerita
pernah dia dipukul gurunya di Siantar waktu SMP karena gurunya juga menanyakan yang sama. Siapa namamu? Isbaran. Dipukullah tangannya oleh guru, terpaksa dia harus menjawab, Parbiar Sibarani. Saya kira saudara, soal masalah keluarga tadi sudah sangat dalam dibahas oleh Pak Richard. Kita senang karena ada kedalaman, itulah persoalan yang ada di keluarga. Saya mau bicara soal masalah apa persoalan bangsa ke depan. Apa masalah yang dihadapi oleh bangsa kita yang berpotensi bisa kerugian, tetapi juga bisa kita perbaiki ke depan. Ini ada 5 masalah. Pertama, saudara, adalah kesenjangan. Kesenjangan itu jangan kita anggap remeh. Kesenjangan bisa menjadi masalah kalau tidak kita perbaiki dari sejak sekarang. Terutama kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya. Saudara-saudara bisa lihat kejadian Arab Spring pada saat di Tunisia seseorang mulai membakar diri karena kesenjangan sosial. Itu kemudian ditiru dengan revolusi di Mesir, kemudian di Bahrain dan di beberapa tempat. Kesenjangan sosial yang diakibatkan pembangunan memerlukan perhatian yang serius sebagai negara agar tidak menjadi persoalan ke depan. Nah, di samping kesenjangan antara yang kaya dan miskin adalah kesenjangan antara masyarakat yang bisa memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan menguasai teknologi dengan orang-orang masyarakat warga Jepang yang tidak mampu untuk menguasai teknologi. Kedepan itu akan semakin terlihat, dan itu akan memerlukan perhatian kita untuk tidak menjadi persoalan bangsa.